Karena itu yang sangat mempengaruhi itu kita harus memproteksi, khususnya untuk anak-anak muda. Rumah saya itu kelilingnya itu ada kos semua. Saya gini, iku wong nggak ngenes gitu. Wong wedok kok ya kumpul ya wong lanang bendina turu bareng. Kalau di sini ya jangan ya Dik ya, jangan. Jangan sampai terjadi seperti itu, rugi kamu seperti itu. Saya sampai gini, mau itu di samping rumah saya. Malam-malam cemikian seperti itu. Minggu pergi gereja, piye toh? Oh, belum terjadi seperti itu loh Bapak Ibu. Mengenai yang namanya moralitasnya itu sudah tidak bagus. Maka itu Tuhan itu marah sama orang-orang Israel kan gara-gara seperti itu. Ikut kandil, mana kawin akhirnya apa? Penyembahan berhala. Loh Pak, sekarang saya nggak nyembah berhala Pak, seperti itu. Tapi kalau mau menginginkan sesuatu atau apa yang kau dewakan lebih daripada Tuhan itu deh, berhala di dalam hidup. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Kita belajar di dalam 2 Raja-Raja 23. Jadi nanti banyak mungkin ada yang saya ceritani aja supaya tidak dowo-dowo. Ada yang cukup panjang. Jadi kita belajar dari Yosia, mungkin minggu yang lalu sudah disampaikan oleh Bapak Gembala. Ya, jadi ini sambungannya. Bagaimana kita mau merubah secara total kerohanian kita. Kita baca di dalam ayat 2 Raja-Raja 23 ayat 1 sampai 3 dulu ya. Sesudah itu raja menyuruh orang mengumpulkan semua tua-tua Yehuda dan Yerusalem. Raja pergi ke rumah Tuhan bersama semua orang Yehuda dan semua penduduk Yerusalem, para imam, para nabi dan seluruh rakyat dari yang kecil sampai yang besar. Di hadapan mereka yang membaca segala perkataan kitab perjanjian yang ditemukan di rumah Tuhan. Kemudian raja berdiri dekat tiang dan mengikat perjanjian di hadapan Tuhan untuk mengikuti Tuhan, untuk memelihara perintah-perintahnya, peraturan-peraturannya dan ketetapan-ketetapannya dengan segenap hati dan segenap jiwa, dan untuk menepati kata-kata perjanjian yang tertulis dalam kitab itu. Seluruh rakyat turut serta dalam perjanjian itu. Apa perubahan yang dilakukan oleh Yosia? Yang pertama itu berjanji untuk setia mengikuti Tuhan dengan segenap hati dan segenap jiwa. Ini janji ya, janji di hadapan Tuhan. Kalau kita janji di hadapan Tuhan, jangan sampai Bapak Ibu kita melengsing. Allah, wong Tuhan gak ketok aja tak bujui lah ya, orang toh seperti itu. Jangan. Kalau memang kita tidak bisa melakukan, jangan sekali-sekali berjanji. Tapi Yosia ini berjanji di hadapan Tuhan untuk setia dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Awalnya kok bisa Yosia ini mau berjanji? Karena diketemukan kitab Taurat itu. Awalnya itu kitab Taurat itu diketemukan. Ini kok yo orang-orang ini hidupnya kok nggak enak yo. Kok kita itu maunya seperti dihukum sama Tuhan. Opo kok terjadinya seperti itu. Namanya raja kan juga bingung. Akhirnya apa? Ketika diketemukan kitab Taurat, kemudian dibacakan, ya, diberitahukan kepada Nabi Yahuda, oh ini loh nanti akan dimurkai Tuhan. Maka itu Yosia itu mengambil tindakan. Dia mau berjanji di hadapan Tuhan untuk setia dengan segenap hati, dengan segenap jiwa.